Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kelompok 2 kita yang bertema Trias Politika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Tri Ramdania dengan NIM 0701382025 dari jurusan Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya Palembang sebagai moderator kelompok 2. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas 5 materi. Yang pertama, pengertian trias politika. Yang kedua, bagaimanakah sejarah trias politika. Yang ketiga, prinsip checks and balance. Yang keempat, bagaimanakah trias politika di Indonesia. Yang kelima, penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia di atas Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk lebih jelas lagi tentang materi kami, dipersilakan untuk menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pengertian trias politika. Trias politika sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani yaitu tri yang artinya 3, as artinya pusat, dan politika artinya adalah kekuasaan. Berdasarkan pengalaman masing-masing kata tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa trias politika berarti pusat 3 kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Pengertian trias politika selanjutnya. Trias politika adalah kajian secara teoritis yang membahas sekaligus menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Pengertian trias politika menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. Pemikiran John Locke mengenai trias politika ada di dalam Magnum Opus, karya besar dengan judul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karya tersebut, John Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja dan memiliki properti. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi seseorang untuk memiliki sesuatu yang berdasarkan hasil pekerjaan tersebut. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain. Demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan satu orang, menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian pengertian menurut Montesquieu. Montesquieu, nama aslinya adalah Baron Secondat dan Montesquieu, mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya Spirit of the Laws yang terbit tahun 1748. Sehubung dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut. Dalam tiap pemerintahan ada 3 macam kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif mengenai hal-hal terkenam dengan hukum antar bangsa, dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Terima kasih. Sejarah trias politika pada masa lalu. Bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan atau kekuatan fisik atau non-fisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah dewan-dewan kota Athena, Yunani. Dewan ini menampakkan tiga kekuasaan trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi kuno sudah ada perwakilan daerah yang disebut senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan terpisah dari keduanya. Pada abad pertengahan, kira-kira 1000 sampai dengan 1500 Masehi, kekuasaan politik menjadi persengkatan antara monarki, pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antar 3 kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini,
Pada tahun 1500 Masehi, mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa yang mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara atau kerajaan yang harus diberlakukan. Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai dua pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Tres Politica. Pertama adalah Johann Locke yang berasal dari Inggris, sementara kedua Montesquieu dari Prancis. Selanjutnya, prinsip check and balance. Prinsip check and balance merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sejajar dan saling mengontrol satu sama lain. Kuasa negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud yaitu memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Prinsip check and balance ini tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dimana setiap lembaga dipegang oleh lembaga yang berbeda. Sedangkan dengan prinsip check and balance, setiap lembaga terdapat keseimbangan kekuasaan dan saling mengkontrol. Prinsip check and balance dapat dioperasionalkan melalui cara-cara. Yang pertama, pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Yang kedua, pemberian kewenangan untuk mengangkat pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga. Yang ketiga, upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga yang lainnya. Yang keempat, pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga yang lainnya. Yang kelima, pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Secara implisit, negara Indonesia menetapkan pembagian kekuasaan sebagai teori trias politik yang dianut oleh Montesquieu, di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Di Indonesia kekuasaan negara dituangkan dalam tingkatan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi menempati peraturan tertinggi. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Di sini terdapat penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu sebelum amandemen. Berdasarkan penjelasan teori trias politika, dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum amandemen itu ada 6. Yang pertama, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif atau legislative power. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum amandemen terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif atau executive power. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum amandemen adalah Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4, Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pasal 10, menyatakan perang pasal 11, menyatakan keadaan bahaya pasal 12, mengangkat dan menerima duta dan konsul pasal 13, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pasal 14, dan memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15.
Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau yudikatif power. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan memberikan pengadilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan di Indonesia berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah Mahkamah Agung atau MA. Selanjutnya yaitu kekuasaan konsulatif. Kekuasaan konsulatif ini adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum amandemen adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dan yang terakhir, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum amandemen adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang kedua yaitu sesudah amandemen, lembaga negara atau lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sesudah amandemen itu ada 8, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Kekuasaan legislatif atau legislative power berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sesudah amandemen, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Terdapat perubahan dalam lembaga legislatif setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembentukan lembaga legislatif baru bernama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti urusan daerah dan urusan golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR. Proses lahirnya DPD sudah ditetapkan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22C ayat 1 yang berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Namun belum dijelaskan bagaimana kedudukan DPD dalam MPR. Kemudian dilakukannya lagi amandemen keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menghasilkan perubahan pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 221 yang menyatakan bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan pada Pasal 222 menyebutkan bahwa DPD Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kemudian kekuasaan eksekutif atau executive power. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan membuat undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau bisa disebut dengan istilah kabinet. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun setelah amandemen Pasal 6A ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewenangan untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang, serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan kepada pengadilan untuk diputuskan. Pada pasal 24A ayat 3 disebutkan, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dan pada pasal 24B ayat 1 berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di sini kekuasaan eksaminatif dijelaskan bahwa kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E Ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Baiklah, di video tadi sudah dijelaskan tentang materi Trias Politika oleh materi kelompok 2 dan dapat ditarik kesimpulannya bahwa Trias Politika adalah paham kekuasaan yang digulirkan filsuf dan dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu dan terdiri dari 3 bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di area modern ini dapat terlihat bahwa materi pemisah kekuasaan yang diungkapkan Montesquieu telah diterima karena tidak mengunggulkan satu lembaga. 3 lembaga negara yang menjalankan tugas berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya dengan checks and balance. Dan yang terakhir, dalam sistem Republik Indonesia yang implisit baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep Trias Politika diterapkan dalam sistem Republik Indonesia, namun konsep tersebut tidak secara absolut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.